salam motivasi di 100,2 FM Radio Nabai Mulia. Dan masih bersama Bapak Dr. Tri Pitara pagi hari ini bicara tentang perbanyak diskusi ya, hindari instruksi ya Pak Tri ya. Ya, betul. Kurang lebihnya seperti itu tema kita untuk hari ini. Silakan untuk yang pengen sharing, pengen bertanya juga. Biasanya ini problem dalam tanda petiknya emak-emak ya. Kayaknya kalau pemerintah tuh udah jadi bagian dari hidup, part of life kayaknya Pak Tri ya. Betul, Cuman betul, saya betul. sebagai ibu pengen bertanya nih, karena sebaiknya diperbanyak diskusi. Apakah itu sejak kecil diajak diskusinya, atau ada Ya. umur-umur tertentu anak itu bisa diajak diskusi bukan diperintah? Karena pengalaman saya, ilmu saya ini bilang gini, sepengetahuan saya Pak, saya merasa kadang-kadang anak itu harus dipaksa dalam tanda petik untuk melakukan sesuatu, misalnya kayak tadi sholat ke masjid gitu. Awalnya mungkin paksaan, saya berharapnya sih kayak apa ya, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Harapannya dia ya itu tadi jengah, awalnya terpaksa, lama-lama dia sadar gitu. Nah itu tuh tolong correct me if I'm wrong Pak. Ya. Mbak Ulfa, ketika kita itu memerintah begitu ya, itu justru tadi menumbuhkan. Nah sekarang pertanyaan tadi bagus sekali, kapan kita harus bisa mengajak diskusi? Sejak umur berapa gitu? Nah sejak umur berapa? Iya. Sejak anak itu sudah bisa bicara dengan banyak bertanya pada orang. Nah, ini apa Ma? Oh, Nah, gitu. apa ini? Apa itu? Iya, Itu iya, kan iya, dia iya. sudah mulai bertanya Iya, nih. iya, mulai kritis ya Pak mulai bisa berbicara dan bicaranya itu sebuah pertanyaan. Nah maka itu kita ajak untuk memberikan sebuah inspirasi lewat jawaban-jawaban yang sifatnya rasional, bukan tipuan. Iya, banyak Seringkali yang tipu. kita tipuan. Nah ini Betul. seringkali kita menjawab sesuatu yang dibuat Nakut-nakutin cepat, ya, Pak, ya? iya cepat biar dia nggak banyak ngomong lagi kan itu. Seringkali iya. kan begitu. Iya. Justru anak yang sudah mulai cerewet begitu, apa-apa ditanyakan Iya, itu. iya. Suka capek orang tuanya. Nah, ini usia yang paling luar biasa untuk kita inspirasi. Karena apa? Menanamkan sebuah logika berpikir. Iya. Kemudian menanamkan sebuah alur berpikir yang sistematis. Lalu menumbuhkan bagaimana dia memiliki critical thinking dan menumbuhkan keberanian dia untuk mengungkapkan apa yang dia punya ekspresi. Betul ya. Kan ya? Kebanyakan suka nggak berani mengeluarkan ekspresi Pak Iya, ya. Karena tekanan tadi ya. Betul. Karena ditenggak orang tuanya. Iya. Wah, ini anak kok cerewet amat. Iya. Nah, itu kan. Iya, betul. Padahal ini satu bagian penting bagi anak ini tumbuh kembang kan di sana sebetulnya. Nah, maka ketika anak ini sudah mulai begitu, oke, kita ajak berbicara jawaban-jawaban yang selalu menumbuhkan pertanyaan yang berikutnya bagi anak. Jadi orang tua harus siap punya waktu untuk Nah, itu ya Pak betul. Itu karena ini usia emas. ya. Iya, golden age ya. Iya, golden age betul. Bagi anak ini nanti kalau nggak masa ini lewat, susah lagi untuk diajak untuk berbicara. Iya. Nah, maka kalau tadi misalnya anak di usia yang seperti itu kan biasanya dia ingin tahunya banyak, Betul. lalu hal yang dia lakukan itu mencoba mengeksplor. Nah, misalnya dia main-main pakai mainan, maka diajak untuk mengumpulkan barangnya, kalau sudah selesai dimasukkan kembali. Oke. Ini bisa diajak begitu. Diajari kedisiplinan juga tuh Iya, ya Pak ya. diajari kedisiplinan. Kenapa harus dikumpulkan? Oke. Ada why-nya kita tanyakan. Iya, Supaya Dia ngerti ya. iya ngerti bahwa ini kalau nggak tak kumpulkan nanti berceceran, susah carinya lagi misalnya. Iya. Jadi ini sudah mulai diajak diskusi. Nah kadang orang tua inginnya shortcut, Iya, betul. suruh kembalikan lagi. Nah, dia nggak paham Tanpa ngasih kenapa ya kenapa Pak ya. harus dilakukan untuk itu, nggak Iya. pernah diperjelas oleh orang tuanya, Iya. kan jadi terputus. Kenapa dia harus melakukan ya? Nah ini dia nggak tahu kok aku harus melakukan ini. Coba diskusi dalam bentuknya ajak pembicaraan ini menjadi dia nanti lebih ingin tahu kenapa. Nah banyak orang yang namanya anak bertanya, ngapain sih Ma harus melakukan ini? Pokoknya. Jawabannya pokoknya. Iya, betul. Itu membuat shortcut pada anak ini, dikasih jawaban-jawaban yang tidak menumbuhkan critical thinking. Iya. Karena dia paling tadi
cuma pokoknya. Mm, 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 mm. Ini kan jawaban arogan. Betul, Ini betul. justru memancing menumbuh kembangan anak jadi ikut arogan. Mm, mm, mm. Karena Tanpa sadar itu kita ngajarkan arogan ya Pak ya? arogan, karena pokoknya jawabannya ini. Iya. Nah, tidak membuat anak ini punya alternative thinking Mm-mm. yang karena begini toh. Oh, iya. Ini yang kadang tidak disadari orang tua, Mm-mm. apalagi orang tua yang sibuk, Betul. yang tidak punya waktu, Betul. sehingga waktu untuk ngomong-ngomong gini susah. Iya, nggak ada waktu. Kadang di outsourcing kan, Sama ART ya. Iya, kan repot ya. Iya, betul. Jadi ini memang harga mahal bagi Mm-mm. kita sebagai orang yang punya amanah seperti itu. Iya, ini amanah ya Pak Amanah, ya. Betul. karena ini nanti kita akan rugi ketika anak saya kok susah sekali dikasih tahu. Kayaknya anak saya nurut, ternyata enggak. Mm-mm. Hanya di depan kita aja. Mm-mm. Ternyata di luar kita Enggak, bikin ya. masalah besar. Iya. Nah, ini yang seringkali munculnya pada saat dewasa, Mbak. Nah, pada mahasiswa kan itu. Mm-mm. Pada saat dia sudah mulai lepas dari orang tua, nah ini kelihatan nanti bahwa ini ternyata lost kendali kita. Iya. Nah, Begitu. pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kita ini apa Pak? Zaman saya Mm-mm, kan orang tua hampir juga kayaknya pokoknya mm-mm, mm-mm, tanpa saya harus tahu Iya. kenapa gitu ya. mm-mm, Kayaknya produk lama, Iya, ya kan Pak ya. produk Dulu kolonial. iya, belum banyak parenting, belum banyak motivasi seperti ini, belum banyak ilmu seperti ini. Akhirnya kan Mm-mm, tidak menyalahkan orang tua, tapi emang Iya. begitulah yang dulu betul. beliau-beliau terima dan Mm-mm. diterapkan ke saya, dan saya juga pun juga masih menerapkan hal itu. Iya. Cuman seiring berjalan waktu, alhamdulillahnya karena banyak ilmu, banyak informasi, akhirnya saya mencoba untuk tidak seperti itu, karena Iya. itu tuh tidak enak ya kalau nggak Iya. tahu kenapa Iya, gitu. betul. Cuman pertanyaannya harus siap tadi ya orang tua Iya. ya Pak ya. Iya. Nah, bagaimana untuk anak yang sudah terlanjur Mm-mm, produk lama itu tadi? Iya. Bagaimana untuk bisa membuat anak itu akhirnya menyadari dengan produk yang lama, pokoknya tadi itu Pak? Ketika kita sudah terlanjur, ketika disitulah kita titik balik untuk kita berubah dulu. Kita orang tua Kita berubah dulu. sebagai orang yang harus sadar diri untuk berubah, Oke. menerapkan pelan-pelan. Karena apapun yang terjadi pada seseorang itu bisa diubah dengan pelan-pelan, karena memang ini produk yang Berarti harus bertahun-tahun orang ya. tuanya, Pak ya. Iya, karena sudah membentuk karakter. Iya, membentuk karakter, betul. Karena karakter ini Oh. harus diubahnya dengan pelan juga. Tapi karakter bisa dirubah Pak? Bisa, Bisa. karena karakter itu kan satu hal yang karena dibentuk. Oke. Dibentuk dimulai dari prosesnya pertama adalah bagaimana hati itu menstimulasi otak. Yang kemudian otak ini jadi ada alur berpikir, pola pikir. Pola pikir melahirkan tindakan atau ucapan misalnya. Oke. Nah, itu kalau tindakan ucapan diulang maka jadi kebiasaan. Oh, Kebiasaan iya, melahirkan jadi karakter. Oh, jadi itu pun Ya. bisa terjadi kalau misalnya kita pengen merubah karakter lebih baik gitu ya Pak? Iya, maka ketika kita dimulai dari bicaranya dari hati ke hati. Oke. Jangan sekedar bicara. Karena kita masuknya ke hati dia. Iya. Maka berikan sebuah diskusi yang inspiratif, yang untuk supaya dia tersentuh hatinya untuk Iya. mulai menyadari tentang hal apa yang kita harapkan tadi, dengan mengajak berpikir. Nah, akhirnya dia kan pola berpikirnya kan dirubah tanpa Walaupun misalnya sadar. udah nggak kecil lagi ya Pak ya? Bisa, Bisa ya? iya, sampai tua pun bisa. Oh, oke. Cuma masalahnya proses kalau sudah terlalu lama kita Iya. harus lebih sabar. Iya bener ya, ekstra. Wah, pembentukannya juga bertahun-tahun Bertahun-tahun ya Pak kan ini learning by doing terus. ya? Iya, kadang-kadang pembentukannya udah bertahun-tahun, pengen berubahnya Cepat ya, Iya. itu kan butuh revolusi. Oh iya, oke. Nah, sehingga tadi kita harus memulai dari apa yang ada ini pelan ya, terus tapi to be continue, Iya, tidak iya. terjeda terus lama, akhirnya baru mulai lagi, ini terdistract nanti. Iya. Begitu Mbak Ulfa. Oke, jadi memang kalau sudah terlanjur produk lama nggak apa-apa juga Nggak Pak ya, apa-apa. tetap bisa Iya. dirubah ya Pak ya. Iya. Nah, kalau ini untuk keluarga ya Pak, itu kan keluarga ya, anak dan orang tua. Nah, bagaimana dengan misalnya instruksi itu kan pasti datang dari atasan. Ya, betul. Nah, apakah juga ini berlaku Pak? Ya, dalam hal ini begini, manajemen SDM yang baik
itu bukan untuk instruksional saja. Tetap juga. Tetap ada instruksional, tetapi itu sifatnya kan menyampaikan hal-hal yang memang berkaitan dengan SOP. Oh ya, oke. Atau sebuah sosialisasi. Ya, ini ada suatu kebijakan yang begini. Maka ini sifatnya sosialisasi. Oh, ya. Dan memberikan kesadaran pada seluruh anggota SDM tadi untuk apa? Untuk diajak berpikir bersama. Nah, ketika sebuah perusahaan atau institusi yang selalu membuat top down, pasti hasilnya kurang baik. Kenapa? Karena mereka nggak merasa memiliki, nggak merasa diajak berpikir. Betul. Karena hanya instruksional, dianggap sebagai mesin. Kalau udah selesai udah. Udah selesai, nggak ada ikatan emosi. Tapi coba ketika seorang leader dalam posisi dengan timnya itu selalu mengajak dialog, mengajak juga ya, berbicara, Pak, ya? iya, sehingga ini akan lari kencang. Kenapa? Sebabnya lari kencangnya bersama dalam karena kebersamaan. Sama ya, Pak, ya? Betul. Dan ketika tidak ada leadernya, pasti keenaknya sendiri mereka. Ini kita bisa lihat bagaimana kita ini menggunakan kereta api yang terhebat di Indonesia misalnya, itu katakanlah menggunakan jalur Jogja Surabaya, itu pakai Argo Lawu misalnya. Itu kereta dengan lokomotif toh, bisa bergerak kecepatan tinggi itu. Tapi masalahnya gimana? Kalau itu lokomotifnya nggak ada, keretanya jalan nggak? Nggak jalan. Nah, coba pakai Shinkansen. Dia lebih cepat, dan di situ lokomotifnya di mana? Setiap gerbong ada lokomotif. Setiap gerbong ada penggeraknya. Jadi roda penggerak itu bukan di lokomotif, bukan di depan, tapi di setiap gerbong punya alat gerak sehingga larinya kenceng. Dalam posisi seperti itu, sebuah institusi, sebuah lembaga, perusahaan, ketika anak buahnya ini diberi kapasitas kemampuan untuk mengajak bersama bergerak, pasti larinya kenceng. Tidak ada leadernya, tetap jalan. Iya. Coba kalau yang tadi, perusahaan yang selalu top down, pimpinannya nggak ada, ya udah semua sakit dewe kan itu. Nah, itu sama. Perkecil atau hindari namanya instruksi dan perbanyak dengan diskusi. Itu pentingnya di situ. Karena dia akan merasa ini adalah saya bagian dari itu dan saya hidup bersama itu, maka saya ini adalah kebutuhan saya untuk melakukan itu. Jadi menanamkan kebutuhan. Oh ya, kalau udah kebutuhan sih nggak usah disuruh. Nah, kan gitu. Jalan sendiri ya. Jalan sendiri. Tidak perlu ada yang mengawasi. Sehingga dia melakukan itu sadar penuh bahwa ini adalah kebutuhanku yang harus saya kerjakan, dan perlu ditanamkan pemaknaan yang memiliki value yang luar biasa. Begitu, Pak. Baiklah. Kita lanjut lagi nanti ya, sahabat mulia. Jangan kemana-mana, tetap kembali di 100,2 FM.